Selamat siang anak-anak, semangat pagi. Saya berharap kalian sehat dan selalu semangat. Oke, saya kali ini akan mengajak kalian untuk membahas tentang posisi, kedudukan benda, jarak, perpindahan, serta kelajuan dan kecepatan. Sebelumnya, kalian perlu mengetahui kompetensi dasar pada bab ini, yaitu menganalisis besaran-besaran fisis pada gerak lurus dengan kecepatan konstan dan gerak lurus dengan percepatan konstan, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai adalah 1. Siswa dapat mendeskripsikan tentang posisi benda. 2. Siswa dapat mendeskripsikan tentang jarak dan perpindahan. 3. Siswa dapat menganalisis tentang kelajuan dan kecepatan. Oke, sekarang marilah kita bahas mengenai posisi benda. Coba kalian lihat pada gambar paling atas. Itu menggambarkan mengenai posisi benda. Ada titik O atau benda pada posisi O, ada posisi A, ada posisi B, C, D, E, dan F. Sekarang kalian lihat, kalian perhatikan. Jika titik O sebagai acuan, maka posisi D itu adalah +5. Mengapa +5? Karena 5 langkah ke kanan dari titik O. Kemudian posisi B adalah -4 cm. Kenapa -4? Karena 4 langkah di sebelah kiri titik B. Oke ya anak-anak. Terus kita lanjutkan. Jika titik D sebagai acuan, jika titik D sebagai acuan, maka posisi O itu adalah -5 cm. Kenapa? Karena titik O adalah 5 langkah, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi posisi O adalah 5 langkah di sebelah kiri titik D. Maka posisi O -5 cm. Sekarang kita lihat posisi E. Posisi E dari titik D itu adalah 2 langkah ke kanan. Sehingga posisi E, kalau titik D sebagai acuan, maka titik E itu adalah +2 cm. Jadi kesimpulannya adalah posisi di sebelah kanan titik acuan dianggap positif. Di sebelah kiri titik acuan dianggap negatif. Sekarang kita lihat. Saya beri contoh 1, nanti kalian mengerjakan ya untuk selanjutnya. Sebagai latihan, jika B sebagai acuan, jadi ini B acuan, maka tentukan posisi A. Nah, A itu di sebelah mana? A itu di sebelah kiri. B berarti apa? Berarti min. Sekarang kita lihat berapa langkah dari titik B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sehingga posisi A -8 cm kalau titik B sebagai acuan. Oke, kita lanjutkan ya. Sekarang pengertian mengenai jarak dan perpindahan. Jarak didefinisikan sebagai panjang lintasan yang ditempuh benda selama bergerak. Sedang pengertian perpindahan didefinisikan sebagai perubahan posisi suatu benda.
Sekarang kita lihat berapa jarak yang ditempuh dari gerakan dari A, O, B, C. Jadi dari A ke O, ke B, kemudian ke C. Dan berapa perpindahan dari A ke O, ke B, ke C. Sekarang kita lihat jarak yang ditempuh dari A ke O, ke B, ke C. Dari A ke O itu adalah 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5. Dari O ke B 1, 2, 3, 4, 5. Jadi A ke O 5, O ke B 5. Sekarang B ke C. B ke C 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka plus 6. Sehingga jarak yang ditempuh adalah 16. 5. Jadi 5 ditambah 5 ditambah 6 jadi 16. Sekarang perpindahan dari A, O ke B ke C. A ke O itu perpindahannya 5. O ke B perpindahannya 5. B ke C karena ke kiri maka min. Maka min berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ke kiri 6. Maka min 6. Sehingga perpindahan dari A, O, B ke C adalah 5 ditambah 5 min 6. Jadi 4. Atau bisa dilihat bahwa perpindahan itu adalah kedudukan akhir dikurangi kedudukan awal. Kedudukan akhir mana? A, O, B ke C. Maka kedudukan akhir adalah C. Kedudukan awal adalah A. Maka C min A. Sehingga karena C min A, maka min 1, C itu min 1, min 5. Jadi sama dengan 4. Oke, anak-anak ngerti sampai di situ? Nah, sekarang kita lihat catatan. Jarak merupakan skalar, jadi hanya melihat nilai atau besar tanpa melihat arah. Perpindahan merupakan vektor, jadi melihat arah dan besar, ke kanan positif, ke kiri negatif. Oke. Sekarang contoh yang kedua. Tentukan jarak dan perpindahan jika bergerak dari C, O, B, O, A, C. Maka jaraknya adalah 1. Jadi dari C ke O 1 ditambah 5 ditambah 5 lagi, kemudian ditambah 5 lagi, kemudian ditambah 4, jadi 20. Perpindahannya berapa? Kedudukan awal, kedudukan akhir dikurangi kedudukan awal. Kedudukan akhir itu adalah C, O, C, C, O, B, O, A, C. Jadi dari C ke C, jadi kedudukan akhir C, kedudukan awal C. Maka perpindahannya adalah kedudukan akhir dikurangi kedudukan awal, jadi 0. Atau C ke O 1, O ke B ditambah 5, B ke O dikurangi 5, O ke A dikurangi 5, A ke C ditambah 4, jadi hasilnya 0. Sekarang pengertian mengenai kelajuan dan kecepatan. Kelajuan merupakan besaran skalar, jadi hanya memiliki nilai besar. Kelajuan menyatakan jarak yang ditempuh dalam waktu tertentu. Jadi kelajuan itu pasangannya dengan jarak per waktu.
Kalau kecepatan merupakan besaran vektor, jadi memiliki nilai dan arah. Kecepatan menyatakan perpindahan yang dilakukan benda dalam selang waktu tertentu. Jadi kecepatan pasangannya adalah perpindahan per waktu. Oke, anak-anak, sekarang kita mau menghitung mengenai kelajuan dan kecepatan. Pada contoh terakhir itu sudah dihitung mengenai jarak dan perpindahan. Sekarang tentukan kelajuan dan kecepatan jika bergerak dari C, O, B, O, A, C, di mana jarak ini dinyatakan dalam meter dan memerlukan waktu 120 detik. Maka jarak yang ditempuh itu sudah dihitung, yaitu 20 meter. Maka kelajuan yaitu jarak per waktu, jadi 20 per 120 detik, yaitu 1/6 meter per detik atau meter per sekon. Sedangkan perpindahannya itu sudah dihitung, yaitu kedudukan akhir dikurangi kedudukan awal, jadi 0. Sehingga kecepatan adalah perpindahan per waktu, jadi 0 per 20, jadi 0 meter per sekon. Nah, di sini perpindahan itu tidak melihat bagaimanapun lintasannya, tetapi yang dilihat adalah kedudukan akhir dikurangi kedudukan awal. Itu aja prinsipnya. Nah, oke anak-anak, kalian pahami. Nanti silahkan kalian bertanya, boleh melalui WA atau WA grup, atau kalian boleh bertanya melalui telepon. Oke, sekian saja anak-anak dan terima kasih.